Oke, ini mau dimasukin aja semua, Pak. Oke deh, masukin aja deh. Nggak bisa nih saya lempar ke YouTube. Record di sini aja. Udah di-record ya ini. Ya, Oke, kita mulai ya. belum. Saya masukin dulu ya. Yuk, silakan. Baik, peserta saya izinkan masuk. Hey everyone, let's talk about PUE. That's power usage effectiveness. It's a key metric for IT professionals and data center managers. So what exactly is PUE? In simple terms, PUE measures the energy efficiency of a data center. The formula is total facility energy divided by IT equipment energy. A lower PUE means higher efficiency. Here's a quick example. If your data center uses 1 million kilowatt hours in total and 600,000 of those are for IT equipment, your PUE is 1.67. While a perfect 1.0 is ideal, it's practically impossible. The industry average PUE in 2024 is 1.56. That's slightly better than last year's 1.58. Easy efficiency gains have been made. New data centers are hitting around 1.3, but older facilities push the average up. Want some real-world examples? Google's St. Ghislain data center uses canal water for cooling and achieved a PUE of 1.11. Facebook's Luleå data center uses free air cooling and has a PUE of about 1.07. National Australia Bank's Melbourne facility retrofitted with in-row cooling and cut their PUE from 2.0 to 1.4, slashing energy costs by 30%. So, how can you lower your PUE? Start with temperature optimization. Raise those temps to ASHRAE recommendations. Use aisle containment to prevent hot and cold air from mixing. Take advantage of free cooling by using outside air when possible, and ensure efficient electricity distribution with high-efficiency UPS systems and eliminating unnecessary voltage conversions. But remember, PUE has its drawbacks. It focuses solely on power, not performance. It doesn't account for location, climate, or workload variations, and it can fluctuate seasonally. Plus, it might encourage greenwashing. Lowering the IT load has a cascade effect, reducing power system losses and support infrastructure power needs. Keep these tips in mind and unlock savings with an optimized PUE. Thanks for watching. Hey everyone! Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam workshop kita siang ini yang akan membahas mengenai Green Data Center Monitoring. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi tanya jawab. Dapatkan door prize berupa voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Workshop ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas, Komunitas Pembelajaran sejak tahun 2020, dan 521 Talenta, platform studi mandiri magang bersertifikat. Baik, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Fangki Christian selaku Sekjen Aptiknas. Dipersilakan Pak Fangki. Terima kasih Mbak Vero. Terima kasih buat teman-teman semua yang bisa hadir dalam kegiatan rutin kita setiap Kamis ya. Eh, Kali ini kita akan coba bahas tentang satu tema menarik ya, Green Data Center Monitoring ya. Nah, ini kenapa Green Data Center menjadi konsentrasi kita sekarang? Tentu teman-teman tahu, ngikutin berita, Indonesia ini lagi sangat menarik ya terkait dengan data center ya, pengembangan data center di Indonesia. Ya, jadi sudah banyak data center yang dibangun, kemudian juga
sedang dalam pembangunan ya, dan ini nambah terus nih kayaknya data center kita. Nah, ini kenapa? Karena memang potensi market dan juga digital ekonomi Indonesia sangat besar. Terus saya juga ngingetin ya buat teman-teman semua, ini penggunaan data center kita akan menghadapi satu tren baru yaitu penggunaan energi data center yang luar biasa besar ya. Karena sekarang kalau menggunakan server-server berbasis artificial intelligence untuk keperluan itu, pasti keperluan daya listriknya terutama sangat besar ya. Nah, selain di listrik, apa saja yang jadi masalah utama di data center biasanya itu adalah pendinginan ya atau AC. Biasanya kalau di kami pasang AC presisi. Nah, kemudian yang paling banyak terjadi itu inefisiensi airflow ya. Jadi pengaturan sirkulasi udara ya di data center itu juga jadi isu. Dan kadang-kadang penempatan perangkat ya tidak sesuai ya. Jadi ada beberapa titik di mana terjadi overheat di satu tempat atau di satu area. Dan ini membuat penggunaan energi kita semakin tinggi. Nah, di luar itu juga tentu teman-teman pasti ingat kita punya regulasi dan arah kebijakan nasional ya terkait dengan data center. Kita ingat mulai dari PP 82 tahun 2022, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga yang terakhir teman-teman harusnya ikutin karena kami sering bikin seminar tentang SNI data center. Nah, jadi kalau data centernya nggak green ya ini pasti nggak sesuai gitu ya. Dan pasti kita akan ketemu krisis energi secara lokal ya karena penggunaan energi yang tidak efisien. Nah, terlepas dari itu juga tadi saya sudah cerita di awal bahwa banyak data center yang dibangun ya, data center global dibangun di Indonesia. Ini karena tentu memang kita punya daya eh, tawar dan daya saing ini yang menarik ya buat investor global. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan asing itu juga sudah mulai berinvestasi dan membangun data centernya di Indonesia. Tapi selalu yang jadi pertanyaan, kalau investor masuk gitu ya ke data center, biasa tanya, berapa sih carbon footprint dari data center Anda? Gitu. Apakah data center Anda sudah memenuhi syarat compliant dari ESG? Nah, ini yang biasanya data center lokal nggak bisa jawab tuh. Ya, jadi itu dia sebabnya di Indonesia sekarang kita lagi bersaing nih dengan terutama negara sekitar ya. Kita lihat ada Malaysia, kemudian Singapura karena keterbatasan data center, dia akhirnya shifting pindah ke Batam pengembangan data centernya. Nah, tapi Indonesia saat ini kita sedang mengalami lonjakan dari penerapan artificial intelligence dan juga digital economy tentu harus sangat mendukung agar data center kita bisa semakin green, semakin hemat energi, ya. Dan terakhir, jangan lupa kalau teman-teman ikutin berita di berbagai tempat, penggunaan ataupun penerapan data center yang ada di dalam ataupun dekat dengan area, misalnya area perumahan, area di mana banyak warga tinggal, itu pasti sudah menimbulkan satu kasus tersendiri ya, mulai dari kekurangan air ya, karena airnya disedot nih sama si data center, itu juga jadi isu tuh ya karena semakin banyak data center kita itu menggunakan eh, tenaga air ya untuk mendinginkan perangkat ya. Jadi ini juga jadi concern buat kita sama-sama semua. Nah mungkin kalau siang kali ini nanti narasumber kita Pak Reza akan lebih banyak konsentrasi tentang environment monitoring system ya yang diterapkan untuk bisa mencapai green data center ya. Silakan mengikuti. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom chat. Nanti kita bahas di sesi Q&A. Itu mungkin awalan dari saya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Verna. Baik, terima kasih Pak Fangki atas sambutannya. Langsung saja kita akan masuk ke dalam sesi workshop yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Hafidz sebagai pre-sales dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi. Silakan Pak Reza. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Vero. Jadi saya coba untuk langsung share screen ya di sini. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya untuk kita membahas screen data center. Sebenarnya tadi sudah
dipaparkan juga secara umum oleh Pak Faki. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa itu Green Data Center dan eh, pengoptimalan menggunakan IMS terhadap Green Data Center itu sendiri. Nah, kita masuk dulu ke definisi ya dari Green Data Center tadi. Jadi sebenarnya Green Data Center ini bukan berarti data center yang hijau gitu. Dalam artian, oh data centernya warna hijau dan lain semacamnya tidak. Jadi sebenarnya keynote-nya itu adalah memaksimalkan efisiensi energi. Nah, di mana untuk efisiensi energi ini sebenarnya kita bisa menarik lagi untuk kayak contoh pencahayaan ya, kelistrikan dan komputernya gitu, ataupun data center ataupun perangkat IT yang ada di data center gitu. Jadi kita coba untuk efisiensikan energinya. Nah, pastinya efisiensi energi ini juga meminimalkan jejak karbon, lalu mengurangi dampak lingkungan secara terukur. Ya, tadi udah disampaikan juga, misalkan kalau data centernya itu ada di area pemukiman warga ya, pasti kan itu bakal menyebut juga terkait air-air yang ada di sekitar. Nah, itu bagaimana cara mengurangi dampak lingkungan tersebut. Terus pastinya kalau kita udah bisa memakan jejak karbon, lalu tadi kita juga udah bisa maksimalkan efisiensi energi, pastinya itu bakal menurunkan biaya operasional juga kan ya. Jadi efisiensi langsung berdampak pada penghematan finansial yang signifikan. Kita lanjut. Nah, sebenarnya ini adalah kompas keberlanjutannya atau konsep dari Green Data Center itu kita bisa ambil dari tiga ini. Contohnya kayak PUE, ini Power Usage Effectiveness. WUE ini untuk Water Usage Effectiveness. Lalu ada CUE, Carbon Usage Effectiveness. Nah, kita kalau ngambil dari tiga ini, seharusnya kita udah menerapkan konsep dari Green Data Center itu. Ini merupakan metrik standar industri yang diperkenalkan oleh The Green Grid untuk mengukur efisiensi pusat data secara holistik. Gitu. Ini secara perhitungannya ya, tadi sebenarnya Pak Faki juga udah jelaskan. Nah, ini secara perhitungannya di mana total facility energy, maksudnya ada total facility energy ini adalah total penggunaan energi yang ada di satu data center tersebut. Itu poin pertama, lalu yang poin kedua adalah penggunaan IT energinya gitu ataupun requirement energi di bagian IT-nya. Nah, lalu kita kalkulasikan gitu. Jadi total facility energi ini dibagi equipment energi IT-nya. Lalu dapat angka misalkan contoh kalau dikasih ini 1,67. Nah, intinya berarti PW-nya itu 1,67. Jadi untuk setiap 1 watt yang digunakan oleh sistem IT ini adalah 0,67 watt yang diberikan untuk infrastruktur pendukung di pendingin, lampu, dan lain semacamnya. Pada intinya dari kalkulasi ini adalah semakin kecil hasil dari PO ini adalah semakin baik untuk kita menerapkan green data center yaitu khususnya untuk power reserve effectiveness. Karena di sini target idealnya 1 banding 0 ya, 1,0 sorry. Lalu kita lihat di sini kalau dari segi water resource effectiveness, jadi ini adalah mengukur efisiensi penggunaan air terhadap konsumsi energi sistem IT itu sendiri. Ini sama konsepnya, jadi ini annual water resource adalah penggunaan eh, air dalam per tahunnya lalu dibagi item equipment energinya gitu. Lalu dapat angka di sini misalkan rata-rata 1,8 liter gitu. Jadi semakin kecil balik lagi penggunaan air berarti itu kita udah menerapkan untuk efisiensi energi yang kita miliki. Ini untuk COE, ini carbon usage effectiveness, ini juga pasti berimpact juga ya, mengukur emisi karbon yang dikelola terhadap konsumsi energi keperluan si IT tersebut. Ini juga sama total CO2-nya, emisinya di bagi IT equipment energinya. Jadi perlu diingat ini nilai COE juga pasti bervariasi karena bergantung pada sumber energi yang digunakan gitu. Jadi kalau kita sudah menggunakan energi terbarukan, pasti faktor COE-nya juga pasti lebih kecil gitu. Nah, di sini ada perbandingan antara energi terbarukan dengan menggunakan batu bara dan lain sebagainya. Ini secara garis besar yang tadi kita sudah bahas. Jadi secara metrik PUE-nya, fokus utamanya sebenarnya untuk efisiensi listrik. Jadi di mana total fasilitas dibagi dengan beban IT. Ini sebagai formula dasarnya, baseline industrinya ini adalah rata-rata itu 1,56. Tapi tetap idealnya itu semakin kecil ya semakin baik. Lalu WWE-nya terkait water ini efisiensi air di mana total air dibagi beban IT ya ini rata-rata 1,8
liter per kilowatt. Terus CUE karbon, ini fokus utama adalah emisi karbon. Tadi total CO2-nya dibagi beban IT. Jadi ini bervariasi ya, tadi udah kita bahas juga. Lalu kita lihat di sini sebenarnya Green Data Center juga didukung atau sebagai pilar standarisasinya terkait ISO di sini. Contohnya di ISO 50002 ini terkait audit energi mengukur tingkat keborosan dan menemukan inefisiensi untuk peluang penghematan. Lalu juga ada dari sisi manajemennya, ini ada di ISO 50001, itu sistem manajemen energi memberikan kerangka PDCA Plan Do Check Action sebagai acuan operasional mengelola pembekalan biaya. Lalu terakhir ada verifikasi, ini ada di ISO 14064 dan di ISO 14067, ini tentang jejak karbon dan GRK, memverifikasi dan melaporkan emisi gas rumah kaca dari aktivitas data center itu sendiri. Lalu tadi kita sudah mengenal untuk standarisasinya, terus lalu ada perhitungan rumusnya, lalu apa itu data center. Lalu yang kita harapkan ini adalah memasuki fase eksekusi gitu. Jadi apa aja sih langkah yang bisa kita terapkan agar efisiensi itu terjadi? Maksudnya di sini adalah tindakan kecil yang dianggap sebagai rutinitas teknis biasa gitu, tapi seringkali memberikan kontribusi terbesar pada keberlanjutannya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini eh, terkait manajemen kabel ya. Jadi sebenarnya kan banyak nih kalau misalnya kita lihat di data center gitu, kabelnya berantakan gitu ya kan. Kusut berantakan, bahkan tim IT pun juga nggak tahu nih jalurnya kemana. Nah, itu bukan hanya pembacaannya aja yang susah atau secara looks-nya ya, secara penglihatan itu tidak bagus, tapi sebenarnya ini juga ada beban kipas servernya jadi berkurang gitu. Jadi terhalang kalau kita lihat dari gambar ini ya gitu. Jadi suhu pun juga yang masuk ke data center ke mana ke perangkat IT kita itu jadi berkurang, jadi nggak maksimal. Lalu juga ada blanket panel. Ini jadi menutup celah kosong pada rak, mencegah air. Ini udara panas dari belakang masuk kembali gitu. Jadi langkah termudahnya meningkatkan efisiensi pendinginan. Jadi kalau misalkan ini nggak ada blanket panel ya dia bakalan masuk lagi gitu. Jadi hawa panasnya udah dikeluarin terus dia bakal masuk lagi. Makanya ini kita harus rapikan. Contohnya kalau kita lihat seperti ini kita rapikan cabelingnya lalu agar si perangkat kita pun juga terjaga dari estimasi penggunaannya ya ataupun jangka waktu umurnya gitu dan pastinya ini masuk juga ke PW yang tadi. Kita masuk ke optimalisasi sistem dan beban kerja. Nah, ini juga perlu di highlight juga ya. Jadi dekomunisasi ini untuk server zombie. Jadi maksudnya adalah server yang menyala tanpa beban kerja, tetapi mengkonsumsi daya signifikan gitu. Jadi ini kita bisa tindak lanjuti, kita bisa matikan atau kita bisa pindahkan ke virtual mesin lain, ke server fisikal lain gitu. Kalau misalkan dia virtual. Kenapa? Karena ya pasti kita misalkan ya kayak dalam satu case ini ada VM, ada satu VM tapi VM ini nggak berfungsi untuk operasional sehari-hari nih. Entah itu misalkan dia buat testing aja atau cuman baru mau melaksanakan POC dan lain semacamnya tapi belum mulai gitu. Dan kalau kita bisa lihat dari CPU usage-nya ternyata dia misalkan uptime-nya udah terlalu lama gitu. Atau at least misalkan 15 atau 30 hari gitu. Itu kan termasuk dalam kategori server zombie ya karena nggak ada aktivitas apa-apa di sana. Nah ini sebenarnya kita bisa apa namanya take out gitu. Kenapa? Karena walaupun ini VM virtual pasti kan dia tetap ngambil kinerja ataupun source dari si host itu sendiri. Terus kita lihat di sini di sebelah kanan mungkin kalau tim server ya yang hadir di sini ini udah pasti umum gitu. Tapi kalau misalkan orang awam kita lihat di sini jadwal patching ataupun backup. Nah, ini disarankan ya pastinya itu di luar dari jam office hour. Nah, kalau dilihat idealnya sih ini starting dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Nah, ini pun juga sering saya alami ya, terutama kalau misalnya kita menghandle customer di ISP gitu. Jadi kalau misalnya ada patch ataupun melakukan backup, ya pasti itu dilakukan setelah office hour, tapi setelah office hour-nya itu pun juga bukan
di jam 6 ataupun jam 7 malam gitu, tapi dilakukan di jam 12 malam gitu. Terus kita lanjut, kita bisa optimalisasi di sisi lingkungan, maksudnya ini abang buka sensornya ya. Jadi kita bisa lihat kalau di sini sebenarnya dengan suhu ruangan itu 18 Celcius bukan berarti oh iya dingin dingin banget gitu. Berarti itu bagus gitu. Sebenarnya bukan seperti itu juga. Bahkan kalau sampai dengan derajat Celciusnya seperti itu rendah, sebenarnya ini bisa jadi pemborosan energi gitu. Karena PAC-nya kan bakalan bekerja lebih banyak ya, lebih lebih makan source-nya gitu. Nah, jadi kita bisa ambil eh, suhu yang ideal. Nah, contohnya kalau misalkan dari standar ASARAE ini di 24 Celcius sampai dengan 26. Jadi jangan memaksakan suhu dingin terlalu ekstrim. Nanti tadi 18 Celcius dan lain semacamnya. Oke, kita lanjut eksekusi berlanjutan. Jadi yang tadi udah kita ambil, jadi kita bisa lihat, kita ukur dulu, kita pantau metrik PW-nya, WOE dan juga E secara real time ataupun berkala. Lalu di sini juga didukung untuk standarisasi, kita bisa terapkan kerangka dari ISO yang tadi 55001, 5002, dan 1404 untuk audit dan manajemen emisi. Lalu kita bisa optimasi, ya. Optimasi dalam artian eksekusi quick wins yang tadi, itu untuk opsional setiap hari, contohnya dari airflow, workflow, dan suhunya. Jadi efisiensi maksimal tercapai ketika visibilitas data bertemu dengan disiplin operasional. Dalam artian kita udah dapet nih rangkanya gitu ya kan. Tadi oh ternyata harus jangan lakukan di jam kerja gitu, misalnya ada pitching dan lain semacamnya. Tapi juga harus disiplin gitu. Jadi kita harus disiplin, kita lakukan pembaruan seperti tadi, quick wins tadi, agar ya bisa tercapai green data center. Ya, kita masuk ke arsitektur monitoring Green Data Center. Gitu. Jadi kan kita udah mengenal Green Data Center-nya, jadi kita masuk ke monitoring Green Data Center-nya. Ini mengoptimalkan efisiensi dan keamanan melalui sistem pemantauan lingkungan IMS ya, yang terintegrasi. Nah, kenapa sih IMS itu penting untuk konsep Green Data Center gitu? Jadi kalau kita lihat di sini di sebelah kiri ya, infrastruktur kita, maksudnya ini infrastruktur kita itu dia nggak ada yang monitoring gitu. Dia ya udah di data center dan rakernya itu ya cuma ada aja gitu ya udah jalan operasional tapi tidak ada monitoringnya di sana. Maksud artian monitoring ini adalah bukan berarti servernya ya, maksudnya bukan bukan menggunakan hanya NMS saja, tapi IMS gitu, Environment Monitoring System. Berbanding dengan yang sebelah kanan gitu, infrastruktur yang terpantau. Dalam artian ya kita tahu suhu di ruangan tersebut berapa, kita tahu penggunaan energinya berapa, dan kita tahu misalkan untuk keamanan, maksudnya keamanan ya misalkan ada kebocoran ataupun mau pakai CCTV dan lain semacamnya itu pun udah tersedia gitu. Kenapa fungsi inti IMS ini adalah sebagai jembatan antara infrastruktur fisik dan target keberlanjutannya gitu. Jadi kita bisa melacak, mengelola, dan memaksimalkan kondisi operasionalnya paling optimal. Dan ini sesuai dengan arahan utama dari Green Data Center ya. Jadi adalah meminimalkan limbah energi dan mencegah kerusakan lingkungan gitu. Namun optimasi daya dan pendingin tidak mungkin dicapai tanpa pengukuran yang akurat secara real time. Ya, jadi balik lagi tadi konsep yang pendinginan tadi yang udah disampaikan juga oleh Nah, kita masuk pastikan di setiap IMS itu kan banyak produknya ya. Nah, ini coba untuk menggunakan dari sisi AKCP gitu. Nah, ini AKCP ini sebenarnya produk bagian dari IMS. Nah, kenapa? Karena dia didirikan pada tahun 1981. Ini bahkan sebelum saya lahir gitu ya. Jadi KCP adalah penyedia solusi pemantauan lingkungan terbuka global yang dirancang khusus untuk data center dan fasiliti krisis lainnya gitu. Nah, kalau kita lihat ini topologi dari AKCP, jadi cukup mudah ya, nggak terlalu ribet gitu dan device-nya nggak terlalu besar. Jadi main unit AKCP ini sebagai pusat agregasi data, ini bisa contohnya sensor probe ataupun security probe tipenya. Tinggal kita koneksikan aja ke network jaringan kita. Nah, nanti di AKCP ini gimana sih si AKCP bisa monitoring hal yang kita butuhkan? Ya pasti dia ada sensor unitnya.
Nah, ini perangkat input di lapangan untuk deteksi fisiknya. Contohnya ada smoke detector, ada water leak, dan lain semacamnya. Kita bahas dari yang tadi ya, main unit dulu. Jadi berfungsi sebagai otaknya yang menghubung dan mengolah serta memproses sinyal digital dari berbagai sensor lingkungan dan keamanan. Nah, ini untuk koneksi ke sensornya, ini AKCP bisa pakai koneksi standar di 45, tinggal plug in play aja itu juga udah langsung ke monitoring. Atau bisa pakai dry contact, atau bisa juga pakai sensor virtual. Nah, biasanya kalau dry contact ini untuk integrasi dengan perangkat keras pihak ketiganya, contohnya kayak panel AC atau sistem alarm gedung. Nah, jadi ini bisa ngebantu kita juga untuk memonitoring hal tersebut. Nah, kalau sensor virtual ini sebenarnya basicnya itu menggunakan SNNP ya. Ya serupa dengan NMS. Jadi kita juga sebenarnya bisa manfaatkan nih sensor virtualnya di PRTG. Sebenarnya kita pengen tahu CPU set dari si VM tersebut berapa. Walaupun kalau kita lihat tipesnya ini fisikal ya si NMS, IMS ini, tapi dia bisa sampai dengan sensor virtual. Lalu kita masuk ke software KCP, jadi apa aja sih fitur-fiturnya gitu. Pastinya IMS itu pasti ada monitoring ya gitu. Jadi memonitoring atau memantau presisi real time dan rekaman data histori sesuai periode yang dibutuhkan. Dalam artian setelah sensor ini kepasang yang kita butuhkan gitu. Contohnya threshold, contohnya humidity dan suhu gitu, temperatur dan humidity. Nah, di situ kita bisa lihat eventnya, contohnya atau paling tinggi di jam berapa sih gitu. Suhu di ruang data center kita itu paling tinggi atau paling rendahnya tuh di jam berapa, di waktu kapan, atau pada saat keadaan apa. Kan kita bisa lihat ya historical. Terus event log, nah ini juga sama. Tadi kita juga bisa mencatat setiap perubahan status untuk kebutuhan audit teknis dan root cause analytic. Ya tadi, jadi kita bisa mentelaah atau mempelajari gitu event-event yang terjadi pada sensor kita. Thresholdnya ini juga kita bisa setting atau bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tadi kan eh, apa yang disarankan adalah 24 ya, 24 sampai derajat Celcius. Ya, kita bisa setting tuh kalau kalau di bawah 24 contohnya dia critical gitu, low critical. Nah, lalu kalau misalnya di atas high critical. Nah, itu bisa disetting di KCP. Jadi thresholdnya ini dalam artian bukan hanya ke atas, tapi juga ke bawah ya kalau untuk kebagian suhu. Dan pasti threshold menyesuaikan dengan kebutuhan si sensor tersebut. Contohnya tadi untuk THP, temperature, dan humidity. Nah, itu pasti berbeda tuh thresholdnya dengan water leak untuk monitoring kebocoran ataupun untuk sensor-sensor lainnya, contohnya airflow. Nah, itu beda-beda. Terus yang nomor tiga, ini notifikasi dan eskalasi. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, monitoring, ada event, ada threshold. Ya pastinya kita membutuhkan notifikasi dong ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada event apa, ya bisa langsung ada notifikasi, entah itu notifikasinya bisa langsung by email atau mau dieskalasikan. Contohnya misalkan eskalasi keduanya itu by SMS ataupun siren yang aktif gitu ya. Ataupun mau ke vendor terkait, misalkan kalau yang megang PAC, vendornya A, yang megang server, vendornya B, terus yang megang FM200 apa semacamnya itu yang megang beda lagi vendornya. Nah, kita bisa eskalasikan tuh, atau kita bisa balik. Eh, Tier pertama itu ke staf vendor, kedua baru ke manajemen, contohnya begitu. Nah, ini kita masuk ke sensor yang dimiliki ya, ataupun sensor-sensor yang eh, saya rasa ini bisa saya lihat itu bisa mendukung dari data green data center. Contohnya ini untuk deteksi tegangan AC voltage. Jadi fungsi utamanya mendeteksi ada atau tidaknya tegangan AC voltage tersebut. Gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Contoh seharusnya di eh, PDU yang ini tuh dia tuh nggak ada gitu area listriknya. Tapi kalau misalkan ada, nah itu menjadi threshold. Itu kan bisa disetting, bisa jadi notifikasi atau sebaliknya gitu. Kalau mati berarti nanti kita jadikan dia threshold. Nah dengan sensor ini kan kita bisa melihat ya, bisa melihat, bisa indikasi gitu. Agar yang tadi untuk yang PUE itu tercapai.
Terus keunggulannya ya tadi ya instalasi instan, template, tanpa teknisi khusus ya. Orang awam pun sebenarnya menggunakan KCP juga nggak bisa sih. Karena ya sesimpel UI yang udah tersedia tinggal akses secara device tinggal dicolok antara main unit dengan sensor gitu. Terus statusnya langsung, jadi ada indikator alarm ataupun nomor yang terintegrasi secara langsung dalam firmware perangkat. Gitu. Nah, terus masuk ini ke power monitoring system. Nah, ini yang lebih detail ya. Kenapa? Karena dia bisa menyajikan akses yang lebih lanjutin gitu. Misalnya, tegangan jalur listrik, daya, energi, belum ada daya. Jadi ini bisa dilihat di. Nah, ini secara topologi besarnya. Jadi ini dari sumbernya, sumber dayanya. Jadi listrik mentah yang mengalir dari jaringan eksternal, lalu ke titik inter intersepsi. Ini adalah unit BMS mengukur arus dan mengirim metrik efisiensi ke sistem pusat secara real time, lalu kita distribusikan. Jadi research yang telah diaudit mengalir dengan aman ke power distributor server. Jadi ini berbeda ya. Jadi ini berbeda dengan AC voltage tadi. Kalau AC voltage ini domainnya ada di kanan gitu, di sebelah kanan. Tapi kalau yang PMS ini adanya di tengah-tengah dia. Terus kita lihat ini yang tadi udah disonding beberapa kali terkait temperatur dan humidity. Jadi dalam satu sensor ini ya udah ada nih untuk dua pembacaan temperatur dan humidity. Jadi kita bisa melihat, mengontrol ataupun melihat iklim mikro server untuk mencegah pendinginan berlebihan yang tadi yang memboroskan energi secara masif. Terus ini juga ada untuk keamanannya ya. Gitu. Jadi keamanan ini bukan berarti serta-merta oh iya harus CCTV nanti kita lihat siapa yang masuk. Ya itu juga salah satu keamanan. Tapi ini yang luput nih. Kenapa? Karena dengan menggunakan water sensor kita bisa melihat ada kebocoran di data center kita tuh di titik-titik mana aja. Contohnya kan ada di sini ya. Tuh. Jadi kita bisa deteksi dini kebocoran cairan untuk melindungi infrastruktur yang bernilai pastinya tinggi dan mencegah downtime yang sangat merugikan. Itu ini bisa dilihat untuk kabel kuningnya itu untuk cairan aktifnya ya. Sedangkan kalau yang kanan yang warna oranye itu ya untuk dari sensornya KCP ke main unitnya. Jadi untuk pembacaannya itu adanya di eh, kanan. Kenapa? Karena dia sebagai konektor logam. Jadi ini balik lagi secara strategi penempatannya ini bisa digelar atau bisa kita taruh di area sekitaran data center kita di bawah lorong data center untuk peringatan dini secara maksimal. Ini matrik diagnostik sensor lingkungannya ya. Jadi bisa kita lihat tadi kita udah bahas untuk save voltage-nya, itu domainnya untuk power, mekanismenya itu plug and play, ini batasnya sampai 250 volt. Lalu dampak apa nih ke green data center kita? Pastinya deteksi instan pemadaman listrik ini kita bisa lihat gitu secara awal. Lalu ada PMS, Power Monitoring System, ini lebih ke arah power analytic. Lalu auditing metriknya ini 5 fase, terus ada pelacakan efisiensi daya dan digital board. Terus ada juga yang THS, temperature humidity sensor, ini lebih ke environment, ya secara mekanisme di CAT 5, jadi tinggal entry juga. Lalu ini optimalisasi efisiensi sistem pendingin atau HFC. Lalu ada waterproof, ini untuk hazard safety tadi. Ini adalah perimeter kabel sensor yang tadi untuk mekanismenya. Lalu dampak ke green center adalah mencegah kerusakan fisik dan pemborosan komponen. Oke, kita lanjut di sini untuk green data center atau green synergy. Jadi ini benar menurunkan POE tanpa risiko. Jadi yang pertama adalah memantau daya, kompres pendingan dengan PMS, Power Monitoring System, ya dengan kita kasih threshold limitnya ya. Jadi agar biaya energi pendingannya itu turun dan suhu servernya ini secara operasional cukup gitu ataupun normal.
Jadi hasil transformasi adalah dengan visibilitas dari IMS atau data center dapat dengan mudah ataupun aman menaikkan suhu ruangan besar 1 atau 2 derajat. Ini adalah mengurangi konsumsi daya listrik dalam jumlah yang besar pastinya untuk menurunkan rasio PUE ataupun power usage effectiveness tanpa mengambil resiko kegagalan perangkat keras yang tadi ya. Jadi kita bisa lihat nih trennya itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Ini jadi terakhirnya ini untuk mencapai visibilitas totalnya ini. Jadi Green Data Center itu bukan hanya konsep aja gitu. Jadi melainkan hasil dari pemantauan presisi dan aksi otomatis dengan mengimplementasikan ya tadi AKCP, IMS, infrastruktur kita nih beroperasi dengan efisien secara maksimum dan kita tuh siap menghadapi anomali dengan sistem peringatan dini dan selaras dengan standar keberlanjutan global. Jadi kita ukur, kita pantau, kita optimalkan. Nah, jadi flow-nya tuh luas ya, ataupun tertata ya. Kita ukur dulu POE kita berapa, lalu kita lihat, lalu kita optimal. Ya ini yang tadi untuk pemetaannya, jadi water loop ini contohnya ya, kalau kita lihat di data center, jadi ini water loop-nya, uh, water untuk deteksi kebocoran, ini untuk power monitoring sistemnya, ini AKCP main unitnya, ini tim NOC, jadi bisa melihat gitu. Ini untuk temperatur dan humidity, ya kita bisa letakkan di setiap server ataupun titik-titik yang kita udah tentukan secara presisi pastinya. Oke, ini materi yang bisa saya sampaikan mungkin sedikit ya. Saya mau ada yang disampaikan lagi terkait web TV. Suaranya di mute, Richard. Sorry. Ya, jadi kita untuk informasi lebih detail terkait AKCP itu kita bisa langsung visit aja ke akcp.com di sini detail banget. Jadi AKCP itu bukan hanya ya menampilkan solusi, tapi juga dia ada beberapa artikel pendukung gitu yang bisa dapat kita baca. Contohnya kayak Quick Tempo Power Train dan lain semacamnya itu. Terus kita masuk tadi ke web AKCP secara awal dulu ya. Di sini ada platform, maksudnya platform ini adalah kita bisa tahu nih sensor main unit yang tersedia di AKCP itu apa aja. Contohnya misalkan yang secara sederhana ya ini jadi cuma ada untuk satu monitoring aja nih, bahkan temperatur dan humidity. Ini kita bisa lihat datasheetnya. Kita tuh kalau menggunakan device ini dapatnya apa aja sih. Oke, ini juga ada perbandingannya. Terus kalau misalnya kita mau advance ataupun mau lebih lanjutnya lagi, ini ada security proof. Ini maksudnya udah masuk ke skala besar ya, gitu, pengguna data center skala besar. Ataupun yang umum, biasanya kita tuh menggunakan yang umum, contohnya di sini sensor proof 2 plus, di datasheet yang bisa kita lihat, jadi itu dapatnya apa aja, untuk basic dan professionalnya apa aja, perangkatnya seperti apa sih gitu, besarannya. Nah, itu tadi untuk main unitnya dan ini untuk sensornya. Jadi yang tadi kita tampilkan hanya beberapa aja ya. Sebenarnya banyak banget sensor yang ada di AKCP. Nah, contoh ini untuk airflow ya. Nah, ini airflow juga sebenarnya berguna banget gitu untuk konsep unit data center. Jadi biar tahu nih aliran udaranya itu seperti apa, ada atau tidak. Terus ini environment sensor, ada power monitoring sensor, ada security sensor, ada spesialis sensor, dan ada wireless juga gitu. Jadi untuk wireless kalau misalkan penggunaannya jarak jauh ya, dia pakai teknologi LoRa.
long range radio. Ini juga ada contohnya untuk yang bagian security, contohnya masuknya ke smoke detector. Jadi juga dia bisa mendeteksi kalau misalkan ada suatu asap yang nggak normal ya, masa di data center tahu-tahu ada asap gitu ya kan. Nah itu kan aneh ya. Nah ini bisa jadi alarm nih. Tuh. Oke, terus ini juga ada solutionnya, jadi kita bisa lihat data center monitoring dan optimize. Nah ini juga eh, nyiapin artikel yang bisa kita lihat gitu, data center optimasi itu seperti apa. Hal seperti ini itu kan balik lagi ya, mendukung untuk konsep dari Green Data Center. Kenapa? Ya di sini juga ada for users effectiveness ya, kayak gitu. Jadi bukan hanya sebagai penyedia aja, tapi juga dia ngasih apa ya, awareness, dia CP ini ngasih tahu informasi artikel terbaru dan semacamnya. Untuk ya kita tuh bisa menerapkan hal tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya. Jadi untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Verona. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza atas presentasinya. Sekarang kita tiba saatnya di sesi tanya jawab. Sebelumnya, sampai saat ini belum ada pertanyaan yang mengisi di kolom chat. Jadi saya persilahkan bagi saudara-saudari yang ingin bertanya secara langsung boleh di open mic-nya. Bagi saudara-saudari yang memberikan pertanyaan terbaik akan memenangkan door prize berupa voucher Rp100.000. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Mari kita mengulik lebih dalam terkait materi webinar kita pada siang hari ini. Itu tuh sudah ada pertanyaan itu. Baik, Pak Reza, berikut ada pertanyaan. Bagaimana cara memonitor dan menurunkan nilai Power Usage Effectiveness PUE secara real time? Ya, terima kasih Mbak Verona. Jadi kalau secara real time itu bagaimana cara monitoring dan menurunkan nilai power usage effectiveness secara real time? Ya kalau dari secara real time balik lagi apa tadi kan ada beberapa quick wins yang bisa kita terapkan gitu. Contohnya kita bisa tahu nih beberapa server em, fisik yang di dalamnya misalkan ada VM dan lain semacamnya, kita bisa lihat tuh di situ. Jadi kalau misalkan server itu tidak dipakai, ya kita bisa matikannya shutdown aja gitu. Karena sering banget sih saya juga temuin di data center ini servernya aktif tapi servernya itu sebenarnya nggak digunakan gitu. Kalau misalkan ditanya ini kenapa aktifnya gitu, ini aktif terus tapi nggak ada aktivitasnya. Oh itu servernya lagi nggak dipakai mas, kita tahu udah lama sih mas itu nggak dipakai. Nah hal tersebut kan bisa kita minimalisir ya gitu dengan cara ya kita shutdown aja, jadi itu bisa mengurangi tuh efek terhadap PUE tadi ya kan. Ya terus balik lagi mungkin dari segi yang tadi PAC-nya terkait suhu gitu. Jadi ya suhu bukan berarti kayak wah di sini dinginnya misalkan kayak 6 derajat Celcius ataupun 18 derajat Celcius ya kan. Sebenarnya kan itu tidak baik juga gitu. Jadi ya kita bisa ngasih ambang batas yang normalnya lah ya. Misalnya tadi di 24 atau 22, dan itu bisa kita jadikan sebagai nilai untuk menurunkan power usage effectiveness tadi. Itu sebenarnya banyak sih Pak yang hal-hal remeh, contohnya pintu kebuka gitu ya kan, pintunya kebuka terus ya kan menjadi uh, apa namanya anginnya itu ataupun AC-nya ya, PAC-nya itu suhunya itu keluar gitu ya kan, dan di situ juga ada debu yang masuk dan semacamnya, jadi ya itu sangat berpengaruh sih sebenarnya. Jadi kita coba berangkat dari hal yang kecil yang bisa kita implementasikan, begitu. Mungkin nambahin ya.
Ya, jadi yang pertama menurut saya yang harus dilakukan adalah punya kemampuan untuk memonitor. Jadi kalau nggak punya kemampuan untuk memonitor, ya nggak tahu apa yang harus diukur. Jadi POE itu kan adalah penerapan dari jumlah eh, daya yang digunakan ya di dalam data center kita sebetulnya. Jadi kita harus tahu cara untuk mengukur daya yang digunakan di data center kita. Makanya tadi Reza menjelaskan ada penerapan IMS, salah satunya juga power monitoring, metering gitu ya. Nah, di power metering ini biasanya kita ukur jumlah arus yang masuk ke dalam perangkat kita. Nah, ini pertanyaan menarik lagi nih, apakah itu hanya cukup di satu pintu, satu gate, satu total daya facility dari energinya dibagi dengan IT equipment energinya. Nah, ini kan ketahuan nih kita masuknya berapa misalnya ya dari untuk supply ke data center kita. Terus berapa yang digunakan. Tapi kalau kita nggak punya cara untuk monitor pasti nggak bisa. Jadi harus ada tools untuk monitornya. Yang tadi Pak Reza sampaikan itu lebih ke setelah kita tahu eh, cara monitornya, ya biasanya biasanya kita tampilin itu ya, ada visualisasinya. Tadi di produk AKCP itu ada visualisasi, termasuk visualisasi untuk dashboard POE itu juga ada ya. Nah, di situ barulah kita menganalisa. Kita mencari apa yang menyebabkan terjadinya tidak efisiennya apa. Apakah mungkin dari coolingnya, apa dari tadi airflow-nya ya, karena pintu terbuka, itu banyak udara dingin keluar gitu ya. Atau malah load-nya mungkin. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan optimalisasi ya. Jadi optimalisasi dari cooling, dari power, dari workload. Nah, yang lagi tren sekarang nambah lagi satu layer penerapan artificial intelligence ya. Jadi itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pak Reza dan Pak Fangki. Berikut pertanyaan berikut dari Bapak Sutarto Triwibowo. Bagaimana gedung yang mempunyai genset dan aliran listrik yang tidak stabil? Ya, itu bagaimana gedung yang tidak mempunyai ya, yang tidak stabil gitu, mempunyai genset dan listrik. Itu balik lagi sih dengan yang diinfokan oleh Pak Fangki, ya kita harus punya suatu hal yang dimonitoring dulu. Contohnya tadi IMS yang di sini APCP, di mana itu bisa melihat tuh dari PMS-nya ya kan. Wah, contohnya misalkan kita ngambilnya itu kan dari sumber arus listrik yang langsung ya PLN. Nah, kalau misalkan dari situ sering mati, dari monitoring PMS sering mati, ya itu bisa jadi acuan juga gitu. Bahkan kita bisa escalate gitu kan. Contohnya misalnya kalau ada tim penyewa gedungnya gitu dan lain semacamnya. Jadi balik lagi, hal itu memang diperlukan untuk sistem monitoringnya gitu Mbak. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Bapak Rekardius Tafonao. Beliau bertanya, bagaimana peran machine learning dalam memprediksi beban kerja, workload, untuk mengoptimalkan penggunaan listrik secara otomatis di green data center? Hmm. Jadi bagaimana perannya ya, perannya machine learning dalam memprediksi beban kerja workflow untuk optimalisasi penggunaan listrik secara otomatis di green data center. Ya, balik lagi. Jadi kita harus punya dulu si perangkat tersebut untuk monitoringnya. Lalu nanti di situ kita bisa catatkan ya. Contohnya misalnya tadi penggunaan PMS gitu, Power Monitoring System. Nah, per hari ini kan dia ada eventnya, ada lognya gitu. Bahkan bisa kita jadikan suatu report. Nanti dari situ keluar datanya agar kita bisa optimalisasikan penggunaan listrik secara otomatis di Green Data Center. Kayak gitu. Saya nambahin ya tadi ya, agak kelewatan tuh. Jadi yang pertanyaan sebelumnya menarik ya, gimana dengan listrik kita yang nggak stabil? Nah ini jadi tentu harus punya UPS ya, minimum UPS. Eh, itu membantu menstabilkan ya, beban sebelum masuk ke beban ya, sebelum masuk ke server kita gitu. Nah kalau kita sudah punya cara untuk menstabilkan itu bisa ada UPS, ada
ada ATS ataupun dari genset ya, kalau dia tidak stabil. Nah, kemudian eh, yang lagi cukup menarik sekarang memang adalah ditambahkan tadi kalau kita pasang IMS itu kita bisa memonitor terus-menerus ya workload-nya. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi yang kedua, penerapan dari artificial intelligence. Nah, yang sekarang lagi berkembang adalah UPS itu eh, kan ngumpulin data ya, penggunaan arus segala macam yang lewat itu mereka udah gunakan untuk prediksi ataupun untuk juga mendeteksi terjadinya apa namanya hal yang nggak sesuai. Nah, kalau case-nya tadi mungkin Pak Reza sudah sampaikan, teman-teman mungkin nggak terlalu perhatikan, tapi di dalam AKCP itu punya namanya virtual sensor. Nah, di virtual sensor ini sebetulnya bisa mendeteksi ataupun menambah monitor yang selama ini tidak kita bisa monitor secara langsung atau malah itu biasanya ada di apa namanya di tools yang lain seperti network monitoring. Misalnya kita mau dapat data penggunaan CPU, ya penggunaan memori, penggunaan network, ya penggunaan storage. Itu kelihatannya nggak ada hubungannya melulu dengan data center ya. Kenyataannya enggak. Pada saat CPU naik, ya memori naik, ya network naik, storage naik, pasti itu menjadi beban buat penggunaan energi di data center. Jadi ini yang hubungannya langsung ke konsumsi di situ. Nah, ini semua dikumpulin kan. Nah, dikumpulinnya itu bisa di tool seperti FHCP tadi, kemudian dibawa satu level lagi ke database. Di situ mungkin kita pasangin artificial intelligence ya, pakai Olama juga bisa. Di situ baru kita bisa mencari hubungan ya, event correlation namanya. Kemudian kita bisa semakin tinggi misalnya workload, ini tentu kita tahu bahwa ada server konsumsinya listriknya naik ini, panasnya meningkat ya kan, tadi kan ada sensor-sensor panas meningkat. Nah, kalau panas meningkat pasti otomatis cooling juga ikut naik, ini kerjanya jadi makin naik. Nah, ini makin makin kelihatan workload-nya juga naik gitu. Jadi ini kita bisa memprediksi konsumsi listrik. Nah, jadi kalau dengan adanya bantuan menggunakan machine learning itu kita bisa mendapatkan data itu lebih baik lagi gitu ya. Dan di sini nanti kita bisa ambil decision, misalnya ternyata ya, apakah masalahnya ini di beban yang ada? Apakah memang harus tambah kapasitas misalnya ya? Jadi ini banyak yang kita bisa apa namanya putuskan kalau kita punya data-data itu semua dari perangkat-perangkat kita. Mungkin itu tambahannya. Oke, sedikit juga Pak. Jadi keinget juga. Sebenarnya KCP ini kan cukup fleksibel ya untuk diintegrasikan gitu. Tadi Pak Faki juga pesan kayak kalau lama dan yang kita sering temukan ya diintegrasikan ke NMS. Ya berarti kita ngambil semua data yang kita butuhkan gitu dari AKCP. Contohnya juga KCP tadi bisa monitoring virtual sensor ya. Contohnya ke UPS tadi bahkan Pak Fangki udah menjelaskan ke perangkat lainnya gitu. Nah, intinya perangkat IT gitu. Nah, nanti baru dari situ dikombinasikan dengan menggunakan NMS contohnya paling umum. Nanti dari NMS itu bisa mengeluarkan output lebih besar ataupun lebih terperinci gitu. Jadi udah dalam satu report gitu ya. Jadi nanti report tersebut ya kita ajukan atau bisa jadi data baseline kita lah gitu. Terus mungkin ada lagi yang ingin bertanya tadi kayaknya ada satu ya. Oh iya dari Pak Isa ya. Mungkin saya coba tanya, saya uh, sampaikan ya saya bacakan. Apakah sensor tersebut perlu rutinitas untuk dibersihkan atau di maintenance? Berapa lama rutinitas itu diperlukan dan jika terjadi kerusakan apakah perlu dikalibrasi ulang? Nah, kita jawab dulu yang perlu di rutinitas untuk dibersihkan. Jujur sih Pak, sebenarnya Pak Isa, kita implementasi AKCP ini udah lama banget. Bahkan kita pernah nemuin customer lama kita, terus dia replace lagi. Itu sensornya masih ada dan masih berfungsi gitu. Main unitnya juga masih berfungsi. Cuman yang menjadi pembeda di situ adalah firmware-nya ya. Firmware-nya nggak bisa lagi diupdate. Ya mereka dia butuh replace. Nah, pas kita cek menggunakan sensor existing yang udah puluhan tahun, mungkin ada 10 tahun gitu. Itu masih berjalan dan no, apa sama nilainya sama dengan sensor yang baru gitu. Pun kalau misalnya kita mau breakdown lagi, mungkin ada sisi satu
satu angka lah. Tuh, mungkin uh, kali itulah. Terus rutinitasnya sebenarnya nggak ada yang perlu dirutinitas dalam artian skala besar ya. Ya paling kita cek nih si sensor itu misalnya kayak water leak tadi atau waterproof tadi ya untuk mendeteksi kebocoran air itu jangan nempel dengan magnetik. Kenapa? Karena sering banget tuh terjadi di mana dia nempel dengan magnetik, ya itu bakalan umurnya bakalan cepat rusak. Belum lama ini juga saya nemukan korsleting gitu. Misalkan si device AKCP-nya langsung sambar petir. Nah, contohnya kayak hal seperti itu gitu. Jadi ya harus yang diperhatikan terhadap hal tersebut. Nah, kalau untuk kalibrasi ulang sejauh ini sih selama dia masih di bawah 5 tahun ya, bahkan tadi kita temukan seharusnya itu masih bisa dipergunakan gitu dan tidak perlu sih karena balik lagi sih kalau untuk kalibrasi sebenarnya dari sistem chip itu tidak ada yang ada itu replacement si sensornya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Reza dan Pak Fangki yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OVO dan mendengarkan closing statement, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya memohon untuk menyalakan kameranya. Mari kita sama-sama menyalakan kameranya. Reza belum nyala. Oke. Kita foto yang lain. Kita tunggu yang lain. Ayo silakan nyalain Baik, videonya. Udah? baik kita akan foto bersama. Udah. Boleh. Baik, terima kasih. Baik, di sini sudah ada Pak Fangki, Christian. Silakan Pak Fangki untuk closing statement yang pertama. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, terima kasih buat Pak Reza yang boleh sharing sama kita soal kali ini ya. Jadi tadi teman-teman udah ngikutin ya gimana cara mulai untuk menerapkan Green Data Center. Gak usah khawatir kalau data center kita ini hanya cuma satu rak Pak ya, tapi justru banyak yang penerapan menggunakan AKCP itu dengan hanya menggunakan skala yang kecil itu mereka gunakan untuk bisa memonitor banyak hal ya, mulai dari temperatur ya, penggunaan power ya. Ini untuk bisa mendapatkan data yang valid. Kalau monitoring yang tepat, tentu ini akan sangat bermanfaat untuk bisa melakukan action yang harus diperlukan. Ya, jadi kalau misalnya ada ini bisa kontak ke tim DCM ya, dengan senang hati kita siap membantu ya. Terima kasih buat kehadiran teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Vero. Terima kasih Pak Fangki. Dipersilahkan Pak Reza untuk closing statement-nya. Oke, balik lagi ya kalau kita lihat dari konsep Green Data Center, jadi eh, pengertian itu bukan berarti oh nanti Green Data Center seperti apa gitu. Jadi sebenarnya bisa kita temukan atau kita bisa implementasikan dari sejak dini gitu. Maksudnya kita nggak perlu ribet-ribet dengan konsep yang oh ini nanti harus begini gini gini enggak. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi kita bisa tindak quick win study itu sangat penting, lalu ditambah ya pastinya dengan optimalisasi menggunakan tools IMS seperti AKCP. Apa ya pastinya untuk
eskalasi lebih lanjutnya kan perlu data ya. Kita perlu data, bukan hanya kita sampaikan by mulut aja, tapi perlu data pendukung eh, untuk apa namanya monitoring terhadap data center kita agar bisa mencapai dengan konsep green data center tadi gitu. Jadi paling seperti itu aja sih masukan dari saya. Itu Mbak Vela, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Fangki dan juga Bapak Reza yang sudah memberikan closing statement-nya untuk kita siang hari ini. Saya akan membacakan 3 orang terpilih yang mendapatkan voucher OVO. Yang pertama adalah Bapak Robi Anggara dari PT KTI. Selamat Pak Robi. Ada orangnya? Pak Robi. Baik. Selanjutnya untuk Bapak Sutarto Triwibowo sebagai pemenang kedua. Ada Pak. Oh ya, saya lihat. Oh ya, terima kasih sudah merespon Pak Robi. Di sini saya masih lihat ada Pak Sutarto. Selanjutnya, yang ketiga ada Bapak Rekardius Tafonao. Ada Pak? Baik, terima kasih atas konfirmasinya Pak Reka. Pemirsa, nanti yang mendapatkan OVO akan langsung dihubungi oleh tim kami selesai acara. Baik, sampai di sini acara webinar kita. Terima kasih atas perhatian dari saudara-saudari yang sudah mengikuti workshop kita kali ini. Salam, sampai bertemu di workshop kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai nanti. Semuanya. Makasih, makasih. Terima kasih. Alif ya.